Beguatuk, penyakit kolera di Tanah Batak. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit kolera yang pernah mewabah di Sumatera Utara, khususnya di Tanah Batak. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya, dan share ke teman-teman Anda, agar mereka juga tahu apa yang Anda ketahui. Mari kita mulai. Sejak 1 Januari 1901, para misionaris yang tinggal di Balige, dekat Danau Toba merasakan hidup semakin berat. Harga beras melambung tinggi, karena itu banyak penduduk Balige yang miskin dan kelaparan. Namun, bagi misionaris, hal yang paling menakutkan bukanlah menyaksikan orang miskin yang kelaparan itu, melainkan menggilanya penyakit kolera. Dalam nada membeda-bedakan, misionaris itu mengatakan, orang yang belum menjadi Kristen lebih banyak yang meninggal dunia. Yang sudah Kristen juga mengalami tingkat kematian yang cukup tinggi, namun tetap lebih banyak yang belum atau tidak Kristen. Seorang misionaris bercerita, di sebuah desa di dekat tempat mereka tinggal, sekitar 20 perempuan meninggal dunia karena kolera. Misionaris itu merasa bahwa hal itu tidak perlu terjadi bila mereka sudah menjadi Kristen, karena mereka akan mendapat pengobatan dari dokter di Laguboti. Selain itu, disebutkan juga banyak aktivitas orang Batak terhenti. Gondang atau musik tradisional Batak tidak lagi pernah terdengar. Pencurian dan judi juga berkurang. Bahkan perang dan pemberontakan juga berhenti. Seorang misionaris bertanya, apakah kesalahan yang telah engkau perbuat sehingga engkau dihajar sedemikian rupa? Dihajar sedemikian rupa adalah gambaran tentang dahsyatnya dampak yang ditimbulkan kolera. Ia kemudian bercerita tentang seorang wanita tetangga rumahnya yang membawa suaminya ke hadapannya. Wanita itu meminta suaminya didoakan agar sembuh dan juga supaya anggota keluarganya yang lain tidak terinfeksi kolera. Menurut saya, ini adalah sifat yang baik, tulis misionaris itu. Karena biasanya ketika seorang Batak akan mati, ia juga berharap banyak orang yang mati bersamanya. Di atas itu semua, karena wanita yang datang kepadanya itu berdoa kepada Tuhan dalam kesusahannya, doanya didengar dan suaminya kemudian sembuh. Demikianlah, misionaris yang bertugas di Balige itu kerap melihat atau didatangi oleh keluarga yang salah satu anggota keluarganya menderita kolera. Lain hari dia berjumpa dengan wanita lain dari desa yang sama. Wanita itu hanya memiliki satu putra, dan ternyata putra tunggalnya itu menderita kolera. Semua kerabat sudah menyerah. Mereka sudah putus asa akan kesembuhan anak itu. Bahkan anggota keluarga yang lain mengatakan, jangan pegang anak itu, dia menderita kolera. Jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Wanita itu berkata, ketika tidak ada lagi bantuan dari manusia, Tuhan masih dapat membantu. Begitu juga ketika misionaris itu bertemu dengan warga, Joshua Siahaan. Joshua mendatanginya untuk meminta obat untuk istrinya yang menderita kolera. Lalu misionaris itu bertanya, apakah istrimu berdoa? Ya, dia banyak berdoa, dan saya juga. Selama 3 bulan ini, jawab Joshua. Tuhan telah mengawasi saya dengan cermat, menarik saya kepadanya. Saya mengatakan kepada istri saya, percaya saja. Tuhan bisa menyembuhkanmu kembali. Misionaris itu kemudian mengajak Joshua berdoa bersama. Joshua kemudian pulang. Keesokan paginya istrinya meninggal dengan tenang. Kolera, atau begu atuk, bagi misionaris, adalah bentuk penghakiman Allah kepada umatnya. Kolera adalah cara Tuhan menarik manusia datang kepadanya. Bagi orang Batak yang belum atau tidak Kristen saat itu, obat yang mereka gunakan untuk menangkal kolera adalah memakan daging kerbau, atau melakukan ritual pengusiran begu, atau hantu. Orang Batak yang belum menjadi Kristen meyakini kolera disebabkan oleh hantu. Dalam mengusir begu atau hantu, mereka membekali diri dengan timah, tembaga, dan kapur barus. Beberapa orang Batak yang lain percaya begu atuk akan hilang bila mereka mengorbankan seekor sapi sebagai tumbal. Penyebaran kolera yang sangat cepat di Balige dan sekitarnya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Sejak April 1901, sekolah-sekolah ditutup. Langkah ini diambil untuk mencegah agar kolera tidak menular kepada anak-anak sekolah. Selain di Balige, daerah lain yang cukup terdampak oleh penyakit kolera adalah Janji Matogu. Reitze, misionaris yang bertugas di sana, mengatakan bahwa kolera telah menyebabkan banyak kematian. Bila di Balige, perang berhenti karena kolera, di Janji Matogu, yang terjadi justru sebaliknya.
Perang pecah antara Marga Hasibuan dan Marga Manurung. Perang itu semakin memperparah keadaan penduduk. Di satu desa di Janji Matogu, kolera mengakibatkan 78 anak meninggal dunia dalam waktu 4 bulan. Misionaris beranggapan banyaknya jumlah kematian anak itu karena masih banyak orang tua salah memahami sumber penyakit tersebut. Tak jarang orang tua memandikan anaknya yang sakit kolera, padahal seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Banyaknya jumlah anak-anak yang meninggal mendatangkan kengerian. Suara keceriaan anak-anak telah hilang sama sekali. Tingkat kematian untuk orang dewasa juga tidak sedikit. Seseorang bisa saja bertemu dengan seseorang di pagi hari, namun di sore harinya salah satu dari mereka sudah menjadi mayat. Misionaris Reitze menceritakan, banyak orang telah meninggalkan desa mereka. Mereka meninggalkan kampung halaman untuk menghindari begu atuk. Mereka menganggap desa mereka adalah desa terkutuk. Namun, Reitze juga mengatakan beberapa orang juga memutuskan tetap bertahan di desanya. Setelah wabah kolera berkurang, wabah rabies pun muncul di Janji Matogu, yang juga mengakibatkan banyak kematian. Segera kemudian kekeringan panjang mendera. Kekeringan tersebut mengakibatkan lahan pertanian tidak bisa diolah. Orang-orang miskin hanya bisa makan sekali sehari, dan hanya makan ubi jalar. Bahkan banyak di antara penduduk yang tidak bisa makan sama sekali. Kegiatan pendidikan juga terganggu akibat penyakit. Sekolah harus ditutup untuk beberapa waktu. Ada cerita menggelitik di tengah wabah kolera yang terjadi pada Oktober 1910. Dua penjual jimat ditangkap oleh polisi. Salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri. Jimat yang dijual dikatakan mampu mengobati penyakit kolera dan beberapa penyakit lainnya. Simboras, nama jimatnya, sudah diedarkan yang bersangkutan di daerah Ajibata, Hotung, Sibisa, dan Sionggang. Selain sebagai penangkal penyakit, menurut penjual jimat itu, jimat tersebut juga bisa mencegah penduduk dari kewajiban membayar pajak. Namun, bagi pemerintah, tuduhan paling pokok atas penangkapannya adalah bahwa pemerintah mencurigai penjual jimat itu ada kaitannya dengan desas-desus bahwa Sisingamangaraja masih hidup. Dua orang penjual jimat itu kemudian dibawa ke Balige. Sementara itu, satu orang yang berhasil melarikan diri dilaporkan telah menyeberang ke Samosir. Namun, ada juga desas-desus yang mengatakan ia melarikan diri ke arah Simalungun. Untuk itu pencegatan dilakukan di beberapa daerah. Sementara itu, di daerah Angkola, kolera dilaporkan masih sporadis. Di Mandailing, timbul penyakit perut yang gejalanya mirip penyakit kolera. Akibatnya 41 orang meninggal dunia, sementara 10 orang berhasil sembuh. Di Padang Lawas, pada Oktober 1910, sudah dideklarasikan bebas wabah kolera. Namun, di bulan yang sama dilaporkan terjadi 26 kasus kolera, 12 orang di antaranya meninggal dunia. Beberapa huta atau kampung segera ditutup kembali untuk mencegah penyebaran kolera. Di Barus, terdapat 31 orang yang meninggal di satu desa. Di tahun yang sama, beberapa wilayah di luar tanah Batak dijangkiti wabah kolera. Penyebarannya boleh disebut cukup merata. Dari 19 hingga 23 Juli 1911, satu kasus ditemukan di Medan, satu kasus di Binjai, 22 kasus di Kuala Mencirim, satu kasus di Kampung Tengah, 3 kasus di Timbang Langkat, satu kasus di Padang Brarang, satu kasus di Bandar Bejambu, satu kasus di Kampung Mabar, 17 kasus di Langkat Atas, di mana 13 orang di antaranya meninggal dunia, dan satu kasus di Polonia. Dampak wabah ini juga merembes kepada para pengusaha perkebunan di Sumatera Timur. Para pengusaha itu dibuat resah oleh wabah kolera di Tanah Batak. Hal ini terkait erat dengan banyaknya orang Batak yang bekerja di perkebunan mereka. Pengusaha khawatir jika tidak ada pengawasan medis yang ketat di kampung-kampung Batak, perkebunan akan terkena risiko terkontaminasi. Mereka mengusulkan agar dokter-dokter Jawa dikirim ke pedalaman, sementara kawasan pantai timur semakin diperketat pengawasan medisnya. Sementara itu, pada Juli 1914, penyakit kolera berdampak terhadap pariwisata di Danau Toba. Haranggaol, salah satu kawasan wisata yang sering dikunjungi, dinyatakan terinfeksi kolera. Diberitakan kunjungan wisatawan menurun drastis, dan dipertimbangkan untuk menutup kawasan itu sembari menunggu vaksinasi selesai dilakukan. Beberapa perkampungan di sana juga sudah ditutup. Semua informasi ini diperoleh dari beberapa surat kabar yang terbit antara tahun 1901 sampai 1914.
Koran-koran tersebut antara lain ialah dari Jinske Zending, 1901. Sumatera Bode, 14 Januari 1911. HET Vaderland, 11 Agustus 1911. HET Vaderland, 21 Agustus 1911. De Sumatera Post, 19 September 1911. HET Vaderland, 20 Juli 1914. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar Anda.